Dan kiranya kita menemukan bahwa yang harus dikagumi pada diri Yesus bukan kekuasaannya yang besar, bukan kemuliaannya yang indah. Yang perlu kita kagumi tentang Yesus adalah kesediaannya untuk menderita. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Saya masih mengikuti kehidupan Simon Petrus. Ini materi yang ketiga. Saya akan mengambil bacaan dari Matius pasal yang ke-17, ayat 1 sampai dengan 9. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi pencipta, pemelihara, dan penyelamat hidup kami. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah boleh kami terima, kami lakukan, bahkan juga yang kami alami. Oleh karena lebih dari yang kami sadari, sesungguhnya Tuhan hadir memimpin, menolong, dan memberkati hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mohon pertolongan Roh Kudus apabila kami membaca sebagian dari firman Tuhan. Bukakanlah pengertian firman Tuhan. Berilah kami hikmat, berilah kami pewahyuan. Biarlah kata-kata firman Tuhan ini menjadi kata-kata Tuhan untuk setiap kami yang saat ini akan bersama-sama membaca dan merenungkannya. Tolonglah alat yang menjadi perantaraan firman, layakkan, kuduskan, dan mampukanlah ia, supaya ia berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, dan juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Mari Tuhan berfirmanlah, oleh karena kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Terima kasih. Amin. Mari kita membaca dari Matius pasal yang ke-17, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, baiklah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun
sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bacaan kita terletak pada bagian yang kedua. Yesus sedang mempersiapkan murid-muridnya untuk memahami akan tugas yang ia terima dari Bapanya. Tetapi Yesus sendiri hendak memastikan bahwa penugasan dari Bapa yang ia pahami, yaitu ia harus pergi ke Yerusalem sebagai anak domba Allah dan sebagai hamba Tuhan yang menderita. Memang benar-benar seperti itu. Di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat 28, ayat yang sejajar, dikatakan Yesus naik ke gunung. Dugaannya ini salah satu dari bagian Gunung Hermon. Mungkin tidak sampai ke atas Gunung Hermon. Yesus berdoa. Untuk apa berdoa? Untuk mencari kepastian dari Bapanya tentang apa yang menjadi penugasannya. Dan seperti dalam beberapa kesempatan, Yesus hanya mengajak Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yesus berdoa sepertinya terjadi pada malam hari, oleh karena di dalam Lukas pasal yang ke-9, ayat yang ke-32, dikatakan tentang murid-murid yang tidur dan terbangun oleh karena mungkin mendengar suara orang bercakap-cakap, dan pada saat murid-murid terbangun, mereka melihat Yesus berubah rupa. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Menjadi putih berkilau-kilauan. Dalam Lukas 9 ayat 29. Dan dikatakan dalam Markus 9 ayat 3. Pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menemukan juga di dalam Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ketiga, hal yang sepertinya sedang terjadi pada Yesus. Di dalam Daniel 12 ayat yang ketiga dituliskan demikian. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selamanya. Ayat di dalam Daniel 12 ayat yang ketiga ini dikutip di dalam Perjanjian Baru, bahkan juga muncul di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 43. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Pada saat orang-orang percaya sudah berada dalam kerajaan Allah, kerajaan Bapa, mereka akan bercahaya seperti matahari. Dan itulah yang digambarkan terjadi dengan Yesus pada waktu Yesus berdoa di salah satu bagian dari Gunung Hermon. Yesus berubah rupa. Yesus muncul dalam kemuliaan. Dan inilah agaknya jati diri Yesus yang sesungguhnya. Jikalau ia tidak datang dalam wujud manusia yang dibungkus dengan tubuh jasmania. Dan murid-murid juga melihat Musa dan Elia yang di dalam Lukas 9 ayat 31 juga dikatakan dalam kemuliaan bercahaya. Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Wow, apa yang mestinya menjadi reaksi Simon, Yakobus, dan Yohanes? Jikalau biasanya Yesus berdoa,
Bahkan Yesus berdoa semalam-malaman dan murid-murid yang mula-mula ikut berdoa, tetapi mereka tidak tahan untuk berdoa lama. Lalu mereka biasanya kemudian tertidur. Mereka bangun dan keadaan masih seperti biasa. Tidak ada sesuatu yang istimewa. Tetapi malam itu, di salah satu bagian Gunung Hermon, yang berjarak kira-kira 14 mil dari Kaisaria Filipi. Sesudah 6 hari yang lalu, Yesus mengakui bahwa dialah Sang Mesias. Tetapi Yesus segera mengatakan bahwa ia harus ke Yerusalem dan menderita oleh karena tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, dan dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga. Murid-murid yang menyaksikan Yesus dalam kemuliaan, pastilah mereka diliputi dengan perasaan takjub, dengan perasaan kagum. Belum pernah mereka melihat Yesus, guru mereka yang sudah mereka ikuti sekitar 20 bulan, muncul dalam penampakan yang seperti ini, muncul dalam kemuliaannya. Demikian juga Musa dan Elia, bukankah mereka tokoh-tokoh, bapak-bapak bangsa Israel, datuk-datuk Israel pada masa lalu? Bukankah Musa sudah meninggal dan Elia sudah naik ke surga? Bagaimana mereka bisa muncul di hadapan murid-murid ini? Mereka tidak tahu dari mana Musa dan Elia datang. Mereka juga tidak tahu bahwa tanpa diberitahu, mereka tahu bahwa yang satu itu adalah Musa dan yang satu adalah Elia. 3 orang, Yesus, Musa, dan Elia, dalam kemuliaan. Sebuah pengalaman yang luar biasa, tetapi sekaligus juga menjadi sebuah pengalaman yang menakutkan bagi Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita mengagumi sesuatu? Pernahkah kita mengagumi Tuhan? Melihat Tuhan dengan kagum? Saya memberi tanda petik pada kata melihat Tuhan. Melihat Tuhan melalui berbagai sarana. Misalnya seperti Pemazmur pasal yang ke-8 menuliskan demikian. Jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Mazmur pasal yang ke-8, ayat 4, 5, dan ayat yang kedua. Pemazmur menyaksikan langit, menyaksikan bulan bintang, dan ia melihat Allah, menyaksikan langit yang sedemikian luas, sedemikian besar, dan dihiasi dengan bintang-bintang dan bulan. Pemazmur mengaguminya, pemazmur terpesona, dan ia tahu bahwa bumi ini, bulan, bintang-bintang, langit adalah buatan Allah. Karena itu ia mengungkapkan kekagumannya kepada Allah. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Lebih-lebih kita sekarang mengerti bahwa bumi kita ini hanya bagian yang kecil dalam skala jagat raya yang maha besar ini. Untuk menggambarkan bumi dalam peta jagat raya pun kita akan kesulitan oleh karena
Dalam jagat raya ini, matahari yang sedemikian besar bahkan juga tidak bisa digambar. Betapa mulianya Allah, betapa besarnya Allah, betapa ajaibnya Allah. Apakah kita pernah mengagumi Allah? Apakah kita pernah mengalami Allah melalui mendapatkan sebuah penglihatan atau impian yang datang dari Tuhan, diberi hikmat sehingga kita mampu menyelesaikan sebuah persoalan yang sulit, seperti Salomo menyelesaikan sebenarnya dua orang perempuan Sunda yang berebut bayi, karena masing-masing mengaku sebagai anak bayi mereka. Dan zaman Salomo belum ada tes darah DNA. Apakah kita mengalami Tuhan dan kemudian itu membuat kita kagum dengan Tuhan? Mari kita membandingkan. Bukankah anak-anak kecil sangat ingin tahu, dan sekaligus bukankah anak-anak kecil seringkali terkagum-kagum melihat banyak hal? Apa yang membuat mereka terkagum-kagum? Oleh karena mereka melihat dan mereka tidak bisa mengerti bagaimana itu bisa terjadi, tetapi mereka menikmatinya tanpa berusaha untuk mencari tahu, untuk bisa mengerti. Dan sayangnya, bertambahnya umur membuat banyak orang kehilangan alam pikiran dan penglihatan seorang anak. Kita tidak lagi mudah terpesona oleh banyak hal yang menarik hati. Hati kita tidak mudah lagi tergetar oleh sesuatu yang mengagumkan. Oleh karena kita mulai mencoba untuk mengerti, mencari tahu apa yang menyebabkan demikian. Tetapi apakah kita ternyata begitu, ataukah kita masih memiliki alam pikir seorang anak yang masih mudah kagum akan banyaknya misteri dalam hidup ini yang belum bisa dijelaskan, tetapi juga tidak perlu dijelaskan, dinikmati saja. Dan jikalau kehidupan di sekeliling kita memberikan begitu banyak misteri yang mengagumkan, betapa lebihnya Tuhan yang menciptakannya. Tetapi apabila kita kehilangan kekaguman seperti seorang anak, kita juga akan kehilangan rasa syukur. Oleh karena ketika kita mengagumi, kita akan dengan mudah bersyukur. Ketika kita kehilangan rasa kagum dan mencoba untuk mencari tahu, kita kehilangan syukur kepada Allah yang menciptakan segala yang ada di sekeliling kita. Musa dan Elia dikatakan sedang berbicara dengan Yesus. Dan di dalam Lukas dikatakan bahwa Musa dan Elia berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapi Yesus di Yerusalem. Tujuan kepergiannya yang akan digenapi Yesus di Yerusalem. Kata kepergiannya yang dipakai adalah kata eksodus. Yesus sebagai hamba Tuhan yang menderita, sebagai anak domba Allah yang dikorbankan, akan melakukan eksodus di Yerusalem, yaitu membawa keluar umat manusia dari belenggu dan penjara kuasa dosa, kuasa maut, dan kuasa iblis, untuk dapat dibawa masuk ke dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu, sungguh tepat yang hadir untuk menguatkan Yesus adalah Musa. Oleh karena Musa lah yang memimpin bangsa Israel eksodus dari Mesir untuk berjalan ke tanah perjanjian. Demikian juga Elia adalah nabi
yang membawa bangsa Israel eksodus dari penyembahan kepada Baal dan Asyera untuk kembali kepada menyembah kepada Allah Yahweh. Musa pernah berbicara dengan Allah ketika ia naik ke Gunung Sinai. Keluaran pasal yang ke-31 ayat 18 maupun Keluaran 32 ayat 7 sampai dengan 14. Demikian juga Elia pernah berjalan 40 hari 40 malam sampai ke Gunung Horeb. Dan di sana ia berbicara dengan Tuhan. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Musa dan Elia adalah puncak kembar dalam sejarah dan pencapaian keagamaan Israel. Musa mewakili hukum Taurat dan Elia mewakili nabi-nabi. Musa, lebih-lebih Elia, disebut dalam kitab terakhir Maliaki, pasal yang keempat ayat yang kelima, yang menubuatkan Elia akan datang sebelum atau menjelang datangnya hari Tuhan. Tambahan lagi, ketika Musa turun dari Gunung Sinai, tanpa ia sadari, mukanya bercahaya. Dan Elia ketika dia dijemput untuk naik ke surga, bukankah yang menjemput adalah kereta berapi dan kuda berapi? 2 Raja-Raja 1 ayat yang ke-11. 2 tokoh istimewa perjanjian lama, 2 tonggak perjanjian lama, menara kembar keagamaan Israel, datang kepada Yesus, pastilah karena dikirimkan oleh Allah Bapa. Musa dan Elia mengenali Yesus sebagai yang mereka impikan, orang yang merupakan penggenapan dari apa yang mereka nubuatkan. Yesus mendapatkan peneguhan di dalam doanya kepada Allah. Oleh karena Allah mengirimkan Musa dan Elia untuk meneguhkannya. Kedatangan Musa dan Elia yang juga melakukan eksodus, keluar dari Mesir, perbudakan Mesir, dan keluar dari perbudakan penyembahan Baal dan Asyera, menguatkan Yesus untuk melakukan eksodusnya, mengeluarkan umat manusia dari penjajahan dosa, maut dan iblis. Dan sekaligus kita menemukan di sana bahwa Musa dan Elia sesungguhnya menguatkan Yesus dengan perkataan mereka dan dengan kehadiran mereka. Jalan yang akan Yesus tempuh adalah jalan yang benar. Dikatakan lebih lanjut, saya memakai Lukas 9 ayat yang ke-23. Ketika Musa dan Elia hendak meninggalkan Yesus, Simon yang sudah terbangun dari tidurnya, walaupun dalam keadaan sangat ketakutan dan tidak tahu harus berbicara apa, demikian dituliskan dalam Markus 9 ayat yang ke-6, sangat ketakutan dan tidak tahu harus berbicara apa, ya bukankah tidak usah berbicara? Tetapi Simon ternyata berbicara. Simon mengatakan, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Kedatangan Musa dan Elia adalah untuk bertemu dengan Yesus, untuk berbicara dengan Yesus, dan tidak ada kaitannya, tidak ada urusannya dengan murid-murid Simon maupun Yohanes dan Yakobus. Tetapi Simon ternyata mengurusi apa yang bukan urusannya.
Simon tidak memperhatikan bahwa apa yang sesungguhnya merupakan pergumulannya membawa Yesus untuk naik ke Gunung Hermon untuk berdoa. Simon hanya memperhatikan dirinya, pikirannya, apa yang muncul secara spontan. Tuhan, betapa bahagianya kami di tempat ini, menyaksikan penampakan yang luar biasa, menyaksikan kemuliaan Yesus, menyaksikan kehadiran Musa dan Elia. Simon sangat berbahagia. Simon sangat ingin untuk menikmati lebih lama pengalaman spiritual yang ia lihat dan alami ini. Dan itulah yang membuat ia menahan supaya Musa dan Elia tidak meninggalkan Yesus. Dan ia menyarankan supaya dibuat 3 tenda untuk Yesus, untuk Musa, dan untuk Elia. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah kita pun sesungguhnya menyukai keindahan, pengalaman yang menyenangkan, hal yang menakjubkan dan menggembirakan? Dan bukankah jikalau dimungkinkan kita ingin menikmatinya lebih lama, pengalaman yang seperti itu? Tetapi penglihatan yang terjadi di atas Gunung Hermon, walaupun bukan di bagian puncak, adalah penglihatan yang sejenak saja. Hanya seperti cahaya kilat petir di malam hari, beberapa detik untuk memperlihatkan apa yang tidak terlihat di dalam kegelapan. Tetapi pengalaman transfigurasi Yesus dan lebih-lebih nanti munculnya Tuhan sendiri sesungguhnya adalah peristiwa yang pendek, tetapi dimaksudkan untuk menjadi kekuatan, untuk menjadi pegangan bahwa Tuhan meneguhkan, bahwa Tuhan berbicara, bahwa Tuhan memberikan petunjuknya, dan itu menguatkan dalam kehidupan selanjutnya. Tetapi Simon Petrus ingin mempertahankan, ingin memperpanjang, ingin membuat momen yang indah itu menjadi lebih lama. Dan betapa salahnya hal itu. Oleh karena jikalau benar Yesus harus turun ke Yerusalem, Yesus bukan akan tetap di atas gunung Hor. Yesus bukannya camping di atas gunung. Tetapi Simon memikirkan betapa bahagianya kami, lalu berpikir tentang camping. Simon tidak memikirkan dari sisi untuk apa mereka diajak naik ke Gunung Hermon. Simon tidak berpikir dari sisi Yesus. Dan bukankah sesungguhnya kata-katanya merupakan kata-kata yang berbahaya? Oleh karena ini senada dengan ketika ia menarik Yesus dan menegur Yesus. Ketika Yesus berbicara bahwa Yesus harus ke Yerusalem dan menderita dan mati lalu bangkit. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu kita menemukan ketika Simon Petrus masih berbicara, lalu awan turun menaungi mereka. Di Gunung Hermon dikatakan awan seringkali dengan cepat berkumpul di atas gunung itu. Tetapi nanti pada saatnya juga dengan cepat awan itu pergi dan sirna. Tetapi awan yang datang ini awan yang bercahaya. Awan yang kemudian menaungi murid-murid. Awan ini sesungguhnya adalah Allah yang hadir. Dan inilah di dalam perjanjian lama yang seringkali disebut dengan Shekinah. Dari awan ini Tuhan kemudian berbicara. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia.
Mari kita mundur sedikit. Di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang ke-10 dituliskan, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Keluaran 40 ayat 34. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. 1 Raja-Raja 8 ayat 10 dan 11. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan. Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam hari dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dan satu lagi Mazmur 99 ayat yang ke-7. Dalam tiang awan Tuhan berbicara kepada mereka. Ketika Yesus membutuhkan peneguhan Bapa dengan berdoa di Gunung Hermon, ternyata Bapa bukan hanya mengirimkan Musa dan Elia untuk meneguhkan Yesus. Bapa sendiri meneguhkan anaknya dalam wujud awan Shekinah, awan kemuliaan Tuhan, dan mengatakan kata-kata seperti pada waktu Yesus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapa meneguhkan anaknya bahwa jalan yang ditempuh anaknya selama ini dan jalan yang akan ditempuh anaknya yang sudah dimengerti oleh Yesus adalah jalan yang benar. Benar, Bapa menghendaki Yesus menjalani nubuatan hamba Tuhan yang menderita. Benar, Bapa menghendaki Yesus menjadi anak domba yang dikorbankan. Oleh karena Bapa dan Yesus sendiri mengerti, tanpa hukuman dosa atas seluruh umat manusia ditanggung oleh Yesus, anak domba Allah, umat manusia tidak mungkin beroleh pengampunan dan keselamatan dan kembali menjadi anak Bapa. Allah meneguhkan Yesus, tetapi kata-kata yang disampaikan Allah melalui awan yang terang itu bukan hanya inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, yang sesungguhnya merupakan kutipan dari Mazmur pasal yang kedua ayat yang ke-7. Anakku engkau, yang merupakan kata-kata tentang Mesias, kata-kata kepada Raja Mesianis, penabisan Mesias, dan sekaligus juga kata-kata di dalam Yesaya 42 ayat yang pertama. Lihat, itu hambaku, orang pilihanku. Sama dengan lihat, itu hambaku, orang yang kukasihi, yang kepadanyalah aku berkenan. Dua kalimat itu merupakan rumusan penabisan Mesias, Raja Mesianis, dan hamba Tuhan yang menderita. Tetapi muncul kalimat baru, yaitu dengarkanlah dia. Kata-kata dengarkanlah dia sesungguhnya lebih ditujukan kepada Simon, murid-murid. Kata-kata dengarkanlah dia sesungguhnya merupakan interupsi Tuhan kepada Simon yang pada waktu itu tidak harus berbicara tetapi berbicara dan mengucapkan kata-kata yang sangat fatal yang menjadi batu sandungan bagi Yesus untuk mencoba Yesus keluar dari melakukan kehendak Bapa. Kata-kata dengarkanlah dia bisa kita gabungkan dengan Yesaya 49 ayat yang pertama, bagian dari nubuatan hamba Tuhan
hamba Tuhan yang menderita akan mengatakan, dengarkanlah aku. Maupun dari Ulangan pasal 18 ayat yang ke-15 yang merupakan kata-kata Musa kepada bangsa Israel, seorang nabi dari tengah-tengahmu dan dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Kepada Simon dan Yohanes dan Yakobus, Bapa memberikan penegasan bahwa apa yang dikatakan Yesus dan bahwa apa yang akan dialami oleh Yesus bukan merupakan sebuah kesalahan, tetapi penugasan Bapa. Karena itu, walaupun apa yang dikatakan oleh Yesus, apa yang diajarkan Yesus berbeda dengan apa yang dimengerti oleh murid-murid, bahkan berbeda dengan pemahaman yang diajarkan rabi-rabi, khususnya tentang Allah dan khususnya tentang Mesias. Bapa berkata kepada mereka, dengarkanlah Yesus. Oleh karena Yesus datang, dan Yesus lebih daripada Musa, Yesus lebih daripada Elia, Yesus lebih daripada nabi-nabi, Yesus lebih daripada Taurat maupun kitab nabi-nabi. Oleh karena dialah anak Allah yang kekasih, yang kepadanya Allah berkenan, datang untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan dalam praktek ibadah Israel, mengoreksi pemahaman yang salah tentang Taurat, tentang perjanjian lama, dan khususnya karena munculnya berbagai hukum, perintah maupun larangan tambahan yang disebut dengan Mishnah maupun Talmud. Yesus benar. Yesus justru yang akan meluruskan kebenaran tentang Allah, kebenaran tentang Mesias, kebenaran tentang apa yang dikerjakan oleh Allah, termasuk dengan anak Allah, Mesias, harus menjalani nubuatan anak domba Allah yang disembelih, hamba Tuhan yang menderita, biji gandum yang harus jatuh ke dalam tanah, membusuk, rusak, pecah, supaya memunculkan benih-benih gandum yang baru. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita mendengarkan Tuhan? Apakah kita mendengarkan Yesus? Apakah kita dalam kehidupan sehari-hari memiliki ketahanan untuk mendengarkan orang lain? Seringkali orang mengatakan bahwa manusia diciptakan dengan satu mulut dan dua telinga. Tentu maksud Tuhan supaya kita mendengar lebih banyak, berbicara setengah dari mendengar. Tetapi kenyataannya kita tahu bahwa diri kita dan orang-orang di sekeliling kita tidak begitu. Kita ternyata senang berbicara. Dan bahkan banyak orang senang membicarakan dirinya sendiri. Walaupun mungkin orang yang mendengarkan tidak merasa senang. Dan sebaliknya, kita ini tidak senang mendengar. Ketika dua orang berbicara dan yang satu sedang mendengar diam, apakah dia mendengarkan dengan sungguh? Bisa jadi jikalau dia tertarik dan apa yang didengarkan penting. Tetapi dalam banyak percakapan sesungguhnya ketika yang seorang sedang berbicara, yang diam tidak mendengarkan. Oleh karena dia sibuk dengan pikirannya sendiri, dia sudah sangat ingin untuk segera mengungkapkan pikirannya, ingin untuk segera berbicara. Dia menunggu celah, dia menunggu celah, dia menunggu kesempatan untuk segera ganti berbicara. Tetapi sebagai hamba Tuhan, bagaimana kita berbicara dengan Tuhan?
Bagaimana doa-doa kita lakukan? Adakah saatnya kita diam mendengarkan Tuhan? Adakah saatnya kita membuka diri untuk mengerti pikiran Tuhan, petunjuk Tuhan, bahkan mungkin perintah Tuhan? Mari kita gabungkan dengan Pengkhotbah 5, ayat pertama dan kedua yang memberi peringatan. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Karena sebagaimana mimpi disebabkan banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan banyak perkataan. Apakah doa-doa kita ternyata kita yang selalu dan terus berbicara, dan Tuhan kita paksa untuk mendengarkan dan mendengarkan dan mendengarkan? Ataukah kita mau untuk memahami bahwa Dia Tuhan, kita ini hamba, Tuhanlah yang mesti berbicara, kita mendengar. Dan kalaupun kita ingin berbicara, kita mesti sadar bahwa yang berbicara bukan hanya kita. Sehingga bukan doa kita isinya kita ngomong terus, bicara terus, lalu kita kunci dengan dalam nama Tuhan Yesus, amin. Lalu kita pergi dan Tuhan tidak mendapat kesempatan untuk giliran berbicara. Mungkin Tuhan ingin berbicara dan menunggu dari tadi, dan ternyata kita tidak memberi kesempatan. Mari kita belajar untuk memberikan waktu. Mari kita belajar untuk berdiam diri di hadapan Tuhan, supaya kita tidak mengulangi Simon Petrus yang gegabah dan salah berbicara, dan bahkan mengucapkan perkataan yang sesungguhnya menjadi batu sandungan bagi Yesus. Mau menggeser Yesus dari melakukan misi yang ditugasi Bapa. Kita butuh belajar untuk mendengar supaya kita tidak mengalami seperti yang dituliskan di dalam Mazmur pasal yang ke-46. Tuhan menghardik kita. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tetapi mungkin justru kita yang tidak meninggikan Tuhan, dengan kita tidak diam, menanti, menunggu, membuka hati bagi Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dituliskan di dalam Matius 17 ayat 1 sampai dengan 9, pengalaman Simon Petrus dan Yohanes dan Yakobus menolong kita untuk memikirkan butir-butir pengertian. Apakah kita mengagumi Tuhan? Apakah kita ini kagum dengan Yesus? Apakah kita pernah memikirkan Yesus sedemikian rupa? Apakah kita pernah merenungkan Matius 17? Ketika Yesus tampil sebagaimana Dia anak Allah, sejatinya keberadaannya, dengan muka yang bercahaya, terang bersinar seperti matahari, dan pakaiannya putih berkilau-kilauan, berkilat-kilat seperti tembaga atau logam terkena sinar. Dia yang berubah muka dalam kemuliaan, tetapi sekaligus Dia yang nanti pada saatnya bukan ditinggikan di gunung, tetapi ditinggikan di kayu salib. Bukan dengan muka yang bercahaya dan mulia, tetapi dengan muka yang bengkak, memar, biru-biru,
karena pukulan-pukulan yang ia terima, oleh karena darah yang mengucur dari duri-duri mahkota, maupun oleh karena mukanya yang terbentur tanah maupun batu. Oleh karena ketika ia membawa balok salib, kedua tangannya direntang dan diikat pada balok salib. Dan ketika ia jatuh, terjungkel, tangannya tidak mungkin menahan supaya mukanya tidak terbentur tanah ataupun batu. Yesus yang mukanya berubah mulia, bercahaya di Gunung Kalvari, mukanya berubah menjadi bengkak, memar, biru, berlumuran darah. Apakah kita mengagumi Yesus? Kita perlu merenungkan sedemikian rupa. Dan kiranya kita menemukan bahwa yang harus dikagumi pada diri Yesus bukan kekuasaannya yang besar, bukan kemuliaannya yang indah. Yang perlu kita kagumi tentang Yesus adalah kesediaannya untuk menderita, kesediaannya untuk direndahkan, kerelaannya untuk mengalami yang mestinya bukan bagiannya, menanggung hukuman dosa kita, menanggung hukuman dosa saya, menanggung hukuman dosa saudara. Apakah itu tidak harus kita renungkan dan membawa kita kepada kekaguman, dan kekaguman akan membawa kita kepada ucapan syukur kepada Bapa dan kepada Yesus Tuhan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi Matius 17 ayat 1 sampai dengan 9 mengajar kita untuk menahan mulut kita, menahan untuk cepat berbicara, baik ketika kita dalam doa berhadapan dengan Tuhan, maupun kita berhadapan dengan orang-orang di sekeliling kita. Mari kita berupaya sebelum kita berbicara kepada Tuhan, sebelum kita mengatakan kita berdoa dan mulai menyapa Bapa, kita persiapkan dahulu badan kita supaya kita duduk dengan posisi yang nyaman dan tenang. Kita siapkan pikiran dan hati kita supaya tidak dengan penuh berbagai persoalan kita langsung berbicara kepada Tuhan tanpa fokus, tanpa kemampuan untuk mendengarkan Tuhan. Mari kita mengheningkan diri sebelum kita berdoa. Dan ketika kita berdoa dengan kemampuan untuk mendengarkan Tuhan. Walaupun kita berbicara, mari kita memberi waktu untuk hening dan mendengarkan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang terakhir yang mau saya sampaikan adalah semua orang suka keindahan, semua orang suka hal-hal yang menyenangkan, lebih-lebih yang spektakuler. Tetapi pengalaman di atas gunung Hermon, pengalaman transfigurasi Yesus yang dilihat Simon, Yohanes, dan Yakobus adalah pengalaman yang sekejap. Tetapi sekejap yang bermakna. Oleh karena yang sekejap ini memperlihatkan apa yang tidak kelihatan. Tuhan seringkali memperlihatkan apa yang tidak kita lihat. Bahkan Tuhan seringkali memperlihatkan alam roh yang belum mampu kita lihat dengan mata jasmani maupun hati kita. Tetapi bila kita mengalami pengalaman iman, pengalaman di atas gunung, pengalaman seperti melihat Yesus berubah rupa, transfigurasi Yesus, kita bukan dipanggil untuk menghayatinya begitu rupa
sehingga kita tidak bergerak dari sana. Seperti anjuran usulan Simon untuk camping di atas Gunung Hermon. Sementara Yesus harus segera melakukan penugasan Bapanya, turun dari Gunung Hermon, pergi ke Yerusalem, menjalani penderitaan, wafat, tetapi kemudian untuk bangkit dan dimuliakan dengan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Kita tidak dipanggil untuk berhenti di pengalaman-pengalaman rohani, hanya mengingat dan mempercakapkan dan tidak membuat kita bergerak turun gunung, melakukan penugasan kita, melakukan karya dan pengalaman kita. Itulah panggilan yang diberikan Tuhan, dan sekaligus itulah berkat yang diberikan Tuhan. Tuhan memberi saat-saat khusus, istimewa, bahkan mungkin spektakuler, pengalaman di atas gunung. Hanya pendek sesaat, tetapi itu menjadi kekuatan untuk kita melayani yang lebih panjang, lebih lama, bahkan bila dengan kesulitan dan penderitaan. Mari ibu bapak saudara-saudari, kita mengagumi Tuhan, merenungkan Tuhan, mendengarkan Tuhan, dan memakai pengalaman kita dengan Tuhan menjadi sumber kekuatan dalam pelayanan. Kiranya Roh Kudus menolong ibu bapak saudara-saudari.